Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertatap muka secara semu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kuliah kita sebelum besok dilaksanakan ujian akhir semester. Sekali lagi sebelum dilanjutkan ujian akhir semester. Besok di ujian akhir semester sama nanti jawabannya wajib ditulis dengan tulis tangan ya. Sekali lagi jawaban wajib ditulis tangan. Karena di situ ada nulis hadis, nulis ayat, dan untuk mengetahui betul-betul jawaban atau tidak seluruhnya wajib ditulis dengan tulisan tangan. Hari ini kita akan awali kuliah hadis ahkam dulu. Nanti setelah sholat zuhur kita lanjutkan tafsir ahkam. Kita balik mestinya tafsir ahkam dulu, baru hadis ahkam. Tapi kita dahulukan hari ini kuliah hadis ahkam dulu. Setelah itu kita habis sholat zuhur nanti kita lanjutkan tafsir ahkam. Mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan terinteraksikan ilmu yang manfaat dan barokah, yang terbentanglah keselamatan, kebahagiaan dunia hingga akhirat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan bahas tentang larangan menceraikan istri dalam keadaan hamil dan larangan menceraikan istri dalam keadaan menstruasi dan dalam keadaan hamil. Hari ini seperti biasa, tolong tetap dibuka, sekali lagi dibuka kameranya ya. Okay. Pernikahannya itu tidak sah. Okay. Kalau pernikahannya itu tidak sah, maka itu akan batal demi hukum. Maka sekali lagi berbahagialah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, kemudian mudah-mudahan dengan kemusliman kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul taat, karena Rasulullah sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kul ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali umatku yang membangkang. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapakah orang yang membangkang itu? Maka Rasulullah menjawab dan sebagai sabdanya, man atau ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Kemudian waman asoni, siapa yang man atau ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dialah akan masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang maksiat dariku, faqad aba, maka dia adalah orang yang membangkang. Maka tentu berbicara tentang itu, saya akan mengulas kembali dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya kesimpulan dari hadis tadi, bahwa Allah telah memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk segera merujuk kembali istrinya, ini sebagai perintah yang benar dan sah. Karena menceraikan istri dalam posisi menstruasi itu adalah haram. Sehingga jika dia tetap membiarkan sahabatnya ini, maka dia dalam posisi dosa. Dan meskipun Rasulullah menyebutnya dalam keadaan murka, tapi
itu adalah syariat. Murkanya itu bukan karena murka emosinya Rasulullah, tapi murkanya Rasulullah karena atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh Iya, Abdullah iya. bin Umar. Kemudian Rasulullah melarang. Ini juga mengandung makna bahwa eh, Rasulullah melarang seorang hakim itu memutuskan perkara antara dua orang yang sedang berselisih itu dengan dalam keadaan marah. Ketika diputuskan pada untuk memutuskan keputusan hukuman, maka tetap hati ini posisinya jangan marah. Kalau marah itu tidak akan mampu memahami perkara secara utuh, jernih, sehingga tidak bisa utuh dan jernih dalam memberikan hukum atau menerapkan hukum. Dan termasuk orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah, maka la tolak liman godok. Tidak masuk tolak bagi orang yang marah ketika mentalaknya. Sehingga melakukan talak saat marah dan saat waktu dilarang melakukan talak, maka inilah yang kemudian menjadi dasar dari ulama Hanabilah, sekali lagi, dari ulama Hanabilah bahwa talak dalam keadaan demikian ini tidak sah. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi dan tidak tertutup akal pikirannya, maka talak itu pun tidak jatuh. Sebagaimana yang dipegang oleh ulama, sebagian ulama Hanabilah. Karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi, bila talak itu dilakukan secara resmi dengan arti lengkap rukun syaratnya, maka talak lah. Cuma demikian, walaupun dalam kondisi itu, tapi kemudian rukun dan syaratnya sudah lengkap, maka talak itu jatuh. Talak yang jatuh satu kali atau dua kali bisa dirujuk. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, maka menurut ulama Hanabilah, maka talaknya tidak sah. Walaupun dia berkali-kali mentalak, tapi tidak dilakukan di depan pengadilan, tidak sah. Dan inilah yang kemudian yang menjadi pedoman kompilasi hukum Islam KHI dan yang dilakukan di pengadilan agama. Jadi talak yang dianggap sah adalah talak yang diucapkan di depan hakim di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Kemudian dapat kita simpulkan pula, suami ini dilarang mentalak menceraikan istrinya pada masa suci pertama. Di hadis itu harus masa suci berikutnya. Tujuannya apa? Agar panjang masa kebersamaan dengan istri. Barangkali ia menggaulinya sehingga menjadi hilang penyebab talak, maka ia bisa melanjutkan lagi pernikahannya. Jadi saat menstruasi dia menceraikan, maka Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk rujuk kembali. Begitu suci ternyata rindu begitu menggelora sehingga dia begitu istrinya suci dia menggauli. Lah inilah yang kemudian bisa menahan lagi sampai betul-betul jelas sucinya atau jelas hamilnya. Maka jika kemudian hamil, ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan haram untuk dicerai. Ada yang menyatakan boleh untuk mencerai. Nah, di masa suci pertama dan masa haid sebelumnya, ini dianggap waktu terjadinya sebagai satu kuruk. Menstruasi suci satu kuruk. Sementara di dalam Al-Quran adalah salah satu kuruk, 3 kali kuruk. 3 kali kuruk itu adalah apakah 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Sekiranya mentalak dalam suci pertama, maka mentalaknya itu masih dalam masa. Sehingga ketika begitu habis menstruasi, kemudian suci, maka tetap sungguh nunggu menstruasi lagi dan suci lagi. Tidak kemudian begitu suci, dia ingin segera berpisah dengan istrinya, langsung dicerai lagi. Tidak. Tapi nunggu menstruasi lagi dan suci lagi. Baru boleh. Kalau memang tetap ingin lanjutkan. Kalau ingin tetap menceraikan, ceraikan. Dan menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ulama Hanabilah, itu tidak sah.
Dan menurut As-Sun'ani tolak dalam Islam dalam haid tidaknya seorang istri apabila haid maka haram ditalak, dan apabila saat suci boleh ditalak. Itu. Sehingga pada posisi seperti ini adalah ketika istri ini apakah begitu suci, apakah sucinya ini suci dengan rahim yang ada janinnya atau rahim yang sudah ada janinnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa ini boleh dicerai. Karena hamil itu juga dalam keadaan suci, walaupun Al-Hasan berpendapat bahwa mentalak wanita yang sedang hamil adalah makruh. Sebagian ulama Malikiyah mengharamkan. Namun ulama Syafi'iyah boleh. Dan sebagian ulama Malikiyah lain boleh. Dan yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan menceraikan wanita yang sedang hamil dan iddah. Sekali lagi, iddah bagi wanita yang hamil, iddah wanita hamil yang ditalak, iddah bagi wanita hamil yang ditalak adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan Al-Quran surah At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadokna hamlahun. Ayyadokna hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil ajalahunna iddahnya adalah ayyadokna, ketika wanita-wanita hamil itu melahirkan hamlahunna, kehamilannya atau kandungannya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, saya persilahkan Pak Bakti. Tanya Pak. Ya silakan. Tadi menurut Imam Syafi'i wanita yang sedang hamil boleh diceraikan. Sekarang idahnya sampai melahirkan. Setelah sampai melahirkan, itu kan dia sudah boleh nikah lagi atau sampai masa nifas yang selesai. Terus ya anak yang lahir tadi kandungannya siapa yang menanggung? Apa ayahnya yang suami pertama itu atau yang itu ikut yang nanggung yang bapak yang kedua ini? Kalau seorang perempuan di masa iddah, itu suami yang menceraikan masih punya kewajiban memberikan nafkah. Ya. Jadi laki-laki yang menceraikan itu di masa iddah masih punya kewajiban untuk menafkahinya. Termasuk kebutuhan janinnya. Termasuk bayi yang dilahirkan itu adalah kewajiban bapaknya. Menyusui anak itu aja kewajiban bapaknya. Maka begitu bayi itu dilahirkan, ya bapaknya yang menanggung kehidupan anaknya itu. Anak sapa wong anak sing menceraikan. Beda dengan ayam. Ayam itu begitu habis menggauli ayam betina, ayam jantan kan tidak tahu itu anaknya atau tidak. Maka begitu besar ya nggak jelas itu anaknya siapa, maka sama dengan hewan. Jadi ketika anaknya lahir adalah kewajiban bapaknya untuk menafkahi anaknya, tapi untuk istrinya yang diceraikan atau jandanya sampai dia habis masa iddah. Selama masa iddah, kewajiban suami yang memberikan nafkah istri yang diceraikan. Kalau anaknya tidak akan pernah terputus, karena apa? Kewajiban bapak terhadap anak laki-laki sampai dia dewasa. Sampai anak laki itu balik. Jadi walaupun sudah bercerai dengan istrinya, anak selama itu anak belum balik, bagi anak laki-laki, dia kewajiban untuk menafkahi, menyekolahkan, meminterkan, mendidiknya. Karena kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban bapaknya. Sementara walaupun dia sudah menceraikan istrinya, ya untuk anak perempuan sampai anak perempuan itu menikah sampai anak perempuan menikah, itu bukan kewajiban ibunya, kewajiban bapaknya untuk menafkahi anak. Iya ya. Terus gini Pak,
Itu terus hubungan dengan harta warisan gimana itu? Masih jadi hak anak yang sudah ibunya diceraikan tadi apa gimana? Umpamanya yang Se- menceraikan tadi Status meninggal waris bapak. itu adalah pemiliknya sudah meninggal. Iya, Sekali lagi, iya katakanlah status begitu waris ya. itu adalah pemiliknya sudah meninggal. Wong itu masih hidup kok, ya tidak bisa diwaris. Yang ada Enggak, adalah umpamanya meninggal. ya, Umpamanya meninggal kalau nanti meninggal urusan beda. beda Maka ya. ketika bercerai, kalau cerainya di Indonesia, karena perempuan itu juga Iya, bekerja, maka harta itu dibagi harta gonogini. iya, Harta iya. gonogini. Kalau di Arab sana Iya. yang bekerja laki-laki tidak ada harta gonogini. Udah, Iya, begitu iya. dicerai ya sudah, selesai sudah, wes sudah. Tapi kalau di Iya, iya. Indonesia cerai karena perempuan itu juga bekerja. Kalau di Arab Iya, sana perempuan kan hanya M5 aja. iya, Macak, iya. mana, melumah, mengkurep. Iya, iya. Macak, mana, melumah, melumah berarti mengkurep, Betang. melahirkan. Hanya itu. Melahirkan. Nah, kalau melahirkan, macak mana. Ya M5 itu. Nggak ada kewajiban Iya, untuk iya. bekerja bagi perempuan. Jadi 100% yang memenuhi semuanya ya pihak laki-laki. Iya, iya. Ya laki-laki. Ya, Pak, Dan terima ketika kasih. Iya. bercerai ya diatur harta gonogininya Iya, sesuai dengan persentase yang telah disepakati. iya. Ya, tuh. Iya, Pak. Ada lagi? Terima kasih. Ya, saya kira Iya, itu Pak. Sudah. saya cukupkan ya. Sampai sekian. Iya, Pak. Kita tutup dengan Iya. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, tolong Mbak Arub masih ini di jalan ya? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.